Hai, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Di sini kami terdiri dari 6 orang, yaitu yang pertama ada Apsari, Candy, Agil, Iqbal, Hendra, dan Yogi. Presentasi kita yang berjudul Mengapa Pancasila Menjadi Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia. Oke, tanpa berkepanjangan, yuk simak. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Mengapa Pancasila Menjadi Nilai Pengembangan Ilmu. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gustianiti Apsari dengan NIM A1B022-134 dan teman saya Nama Agus Syahrial dengan NIM A10B22-150. Saya lalu Ahmad Heril Iqbal dengan NIM A1B022-151. Saya Gede Narendra dengan NIM terakhir saya 133. Saya Jadwas Praiji dan Suara dengan NIM akhir 138. Saya Hendra Setiawan dengan NIM akhir 131. Sebelum masuk ke materi, saya akan terlebih dahulu melakukan pendahuluan atau melakukan pengenalan terhadap materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini. Kita pasti menyadari bahwa akhir-akhir ini perkembangan iptek kian pesat. Perkembangan iptek secara langsung atau tidak langsung pasti mempengaruhi atau bersinggungan terhadap nilai-nilai budaya yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, diperlukan pedoman dalam pengembangan iptek. Dan di Indonesia sendiri, Pancasila lah yang berfungsi sebagai pedoman itu sendiri. Dan pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas lebih lanjut mengenai mengapa Pancasila menjadi pedoman yang penting bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Dan materi pertama akan disampaikan oleh kawan saya, Agil. Ya, yang pertama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pemahaman Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa pemahaman. Salah satunya adalah pemahaman bahwa setiap ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia haruslah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan Pancasila sendiri bertugas sebagai pemadu normatif terhadap segala bentuk pengembangan iptek di Indonesia. Kemudian yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam beberapa hal berikut, seperti keberagaman nilai yang berkembang di masyarakat dapat menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia terhadap kehidupan. Kemudian, perkembangan iptek yang didominasi oleh negara-negara barat dan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas bangsa Indonesia seperti gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan lain-lain. B. Menanya alasan diperlakukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berikut adalah alasan mengapa Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan yang ditimbulkan oleh pengembangan iptek memerlukan perhatian. Yang kedua, nilai-nilai dalam Pancasila diperlukan sebagai sarana pengendalian kemajuan iptek yang dapat mempengaruhi pola berpikir masyarakat di masa depan. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan mulai tergantikan oleh budaya global. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan menggali sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis. Sumber historis mengacu pada dokumen negara yaitu pembukaan UUD 1945, tepatnya di alinea keempat. Terdapat kata mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengacu kepada pengembangan iptek melalui pendidikan. Selanjutnya kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis dapat dilihat dari sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek yang berkembang tidak sejalan dengan nilai tersebut,
besar kemungkinan akan terjadi penolakan. Selanjutnya, sumber politis. Sumber politis dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Baik, selanjutnya adalah membangun argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit pada zaman Orde Lama hingga era reformasi. Bahasan ini kemudian baru mendapat perhatian khusus oleh kaum intelektual. Bahasan ini kian mendapat perhatian khusus saat kemudian UGM menyelenggarakan seminar nasional dengan bahasan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pada tahun 1957. Dan selanjutnya, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu untuk masa depan, antara lain yang pertama adalah kapitalisme, dan yang kedua globalisme, dan yang ketiga konsumerisme, dan yang terakhir pragmatisme. Bagian ini mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sila pertama dilambangkan dengan bintang, yaitu Ketuhanan Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat dengan penentu ujian, dan hasil ujiannya akan menentukan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan simbol rantai. Di sini memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik Indonesia. Sila ketiga yang dilambangkan oleh pohon beringin yang bermaksud untuk Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan NKRI. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan untuk kerakyatan yang mengandung bahwa pembentukan NKRI ini adalah oleh dan untuk semua rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh pari dan kapas, yang bermaksud untuk memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadi jurang atau GAP kesejahteraan antar bangsa Indonesia. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan ilmu dan teknologi dari Indonesia yang mulai tidak berakar pada nilai budaya bangsa Indonesia dan cenderung berorientasi pada barat atau western oriented. Yang B, pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga produk-produk yang terserap pasar atau dunia industri di Indonesia adalah produk-produk yang terserap pasar. Yang C, pengembangan pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga menekan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau science oriented. Baik, jadi kesimpulan dari pemaparan materi kelompok kami pada sore hari ini adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan iptek di Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan iptek di Indonesia juga harus berakar pada budaya dan norma bangsa itu sendiri, serta melibatkan masyarakat luas. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata-kata, mohon dimaklumi. Sekian dari kami, terima kasih, selamat sore.